Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul Putra Kurniawan, Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Sosial dan Humaniora. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Berkembangnya ilmu pengetahuan di kalangan umat Islam. Khalifah pertama dinasti Umayyah yaitu Muawiyah ibnu Abu Sufyan. Setelah para khalifah Rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali melakukan invasi ke daerah Transjordania dan Syria sampai dia menemukan manuskrip-manuskrip kuno di kota di Damaskus yang diwariskan dari perkembangan ilmu pengetahuan Yunani dan Romawi. Pada saat bersamaan, Khalifah Umayyah sedang mengadopsi teknologi penulisan naskah di atas kertas yang awalnya berkembang di Tiongkok. Dengan perkembangan teknologi penulisan itu, Muawiyah juga menyewa tenaga ilmuwan dari Yunani dan Romawi untuk melakukan terjemahan terhadap naskah-naskah kuno tersebut ke dalam bahasa Arab. Ketika dinasti Umayyah beralih menjadi dinasti Abbasiyah, yang ditandai perpindahan pusat pemerintahan dari Damaskus ke Baghdad di Mesopotamia. Dengan perpindahan pusat pemerintahan itu, yang dulunya waktu di Damaskus, peradaban Islam dipengaruhi pengaruh kebudayaan dan ilmu pengetahuan dari Yunani dan Romawi, dan di Baghdad dipengaruhi dari kebudayaan Persia dan India. Komplitlah sudah seluruh sumber ilmu pengetahuan tertangkap yang dimiliki umat manusia. Pengaruh dua orang khalifah besar, yaitu Harun al-Rashid dan anaknya Al-Ma'mun, yang punya cita-cita mulia untuk membangun peradaban Islam yang menjunjung tinggi perkembangan sains, logika, rasionalitas, serta menjaga kemajuan ilmu pengetahuan, serta meneruskan perkembangan ilmu yang telah diraih oleh bangsa India, Persia, dan Bezaitun, mempercepat berdirinya ilmu pengetahuan dan Islam. Selanjutnya, transmisi ilmu dari Islam ke Barat. Pada abad keempat, para tokoh agama Kristen membasmi ilmuwan filsafat karena dianggap sebagai sihir. Perpustakaan dibakar, sekolah-sekolah filsafat ditutup pada tahun 529 Masehi di Athena. Perpustakaan istana yang didirikan oleh Kaisar Agustus Agung dibakar oleh Paus Gregorio Agung tahun 509 dan 604 Masehi, dan melarang orang membaca karya Yunani dan Romawi kuno. Pada masa itu, para ilmuwan dianggap kafir, zindik, dan keluar dari agama Masehi. Karena itu, mereka disiksa dan dihukum dengan berbagai macam hukuman. Sebagian dari mereka melarikan diri ke Asia dan menetap di Syria, Irak, dan Jazirah Arab. Doktrin gereja tersebut berkembang hingga abad pertengahan, sehingga pada saat itu pula dunia barat mengalami masa kegelapan yang pada akhirnya berakhir pada perlawanan para ilmuwan yang mempertahankan pendiri ilmiahnya dan berkoalisi dengan raja untuk menumbangkan kekuasaan gereja. Koalisi ini berhasil dan tumbanglah kekuasaan gereja sehingga muncul Renaissance yang akhirnya melahirkan sekulerisasi dan lahirlah dikotomi antara ilmu dan gereja. Dengan demikian, sejarah membuktikan bahwa di saat Barat mengalami periode pertengahan atau zaman kegelapan, umat Islam telah tercapai kejayaan dan kemajuan peradabannya. Kemajuan yang diperoleh umat Islam pada zaman klasik Islam tahun 605 sampai 1250 Masehi. Namun seiring dengan kemunduran yang dialami oleh umat Islam di abad pertengahan, sentuhan dunia barat dengan Islam ini pada akhirnya memunculkan transformasi intelektual dari dunia Islam ke dunia barat, sehingga melahirkan gerakan Renaissance, reformasi, rasionalisme, dan Aufklärung dunia barat. Kemajuan sains dan teknologi serta semangat intelektualisme
yang berkembang begitu pesat di Barat pada saat ini. Tidak terlepas dari kontribusi kemajuan umat Islam pada masanya sebelum Syamsunnijjar. Transformasi intelektual Islam ke Barat. Khairuddin berpendapat bahwa terdapat dua pendapat mengenai sumbangan peradaban Islam terhadap filsafat dan ilmu pengetahuan yang terus berkembang hingga saat ini. Pertama, mengatakan bahwa orang Eropa belajar filsafat dari filsuf Yunani seperti Aristoteles melalui kitab-kitab yang disalin oleh Augustine pada 354 sampai 403 Masehi, yang kemudian diteruskan oleh Ignatius Manelius Boethius 408 sampai 524 Masehi dan John Scotus. Kedua menyatakan bahwa orang Eropa belajar filsafat orang-orang Yunani dari buku-buku filsafat Yunani yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh filsuf Islam seperti Al-Kindi dan Al-Farabi. Pendapat pertama ditolak karena buku-buku filsafat zaman Kaisar Agustinus telah musnah dibakar, dan bukti selanjutnya John Sakinsbury, ahli filsafat di Universitas Paris, menyalin buku organon karya Aristoteles dari terjemahan bahasa Arab. Menurut Abu Suud, paling tidak ada dua jalur yang telah ditempuh oleh bangsa Arab dalam melaksanakan perannya sebagai agen perubahan dalam peradaban umat manusia, yaitu melalui peradaban Islam di Spanyol dan Perang Salib. Senada dengan hal itu, Musyrifah Sunanto menyatakan bahwa ilmu pengetahuan Islam mengalir ke Eropa melalui Andalusia, Pulau Sicilia, dan Perang Salib. Selain itu, Syamsunnijjar menyebutkan bahwa penyebaran filsafat terjadi melalui jalur perdagangan, pendidikan, dan penerjemahan karya-karya Muslim ke dalam bahasa Latin. Selanjutnya, Andalusia sebagai pusat transformasi ilmu dari Islam ke Barat. Daulah Andalusia yang dikenal dengan nama Khalifahan Barat sebagai bangsa yang tergila-gila pada membaca dan menimba ilmu, mereka melahap semua buku filsafat Yunani kuno, baik yang ada di daratan Eropa maupun yang ada di pusat Kekaisaran Romawi Timur, yaitu di Bizantium. Lahirlah para cendekiawan Muslim yang di samping menerjemahkan karya-karya kuno, juga menghasilkan karya sendiri dalam berbagai cabang ilmu. Buku-buku tersebut kemudian dibaca kembali oleh orang Eropa setelah sekian lama tidak mereka kenali. Ketika itu, Spanyol merupakan pusat peradaban Islam yang sangat penting, menyaingi Baghdad di timur, sehingga banyak orang Eropa yang belajar ke sana, kemudian menerjemahkan karya-karya ilmiah umat Islam. Setelah mereka pulang ke negeri masing-masing, mereka mendirikan universitas dengan meniru pola Islam dan mengajarkan ilmu-ilmu yang dipelajari di universitas-universitas Islam. Seiring dengan kemunduran Islam, secara perlahan umat Islam juga kehilangan kekuasaannya di bumi Spanyol. Transformasi ilmu pengetahuan tersebut dimulai ketika pada tahun 1805 Masehi, yakni di saat kota Toledo direbut oleh Raja Alfonso yang beragama Kristen, sehingga hilang telah pusat sekolah tinggi dan ilmu pengetahuan Islam beserta isinya, yang terdiri dari perpustakaan beserta ilmuwan-ilmuwannya. Mungkin cukup sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangannya. Mohon dimaklum, mungkin saya baru belajar untuk menyampaikan suatu materi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.